قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabul I'tisam bil Kitab wa Sunnah, dalam kitab I'tisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, di dalam babu qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di situ Imam Al-Bukhari memberikan ta'rif, definisi tentang jamaah. Lafadz al-jamaah yang ma'ruf atau yang masyhur, yang dikenal di dalam beberapa riwayat hadis. Beliau mengatakan babu qoulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa ma amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wahum ahlul ilmi, wahum ahlul ilmi. Jadi Imam Bukhari mengatakan ini adalah bab umat ini dijadikan umat yang adil. Lalu juga bab perintah Nabi untuk luzumil jamaah, menetepi jamaah, mengikuti jamaah, menetepi jamaah. Apa maksudnya jamaah? Kata Imam Bukhari, wahum ahlul ilmi, mereka itu adalah ahli ilmu. Nah, Imam Bukhari mendefinisikan jamaah adalah ahli ilmu. Ahli ilmu yang mana? Ya para ulama. Para ulama. Nanti dalam Sunan At-Tirmidzi juga demikian. Hum ahlul ilmi, ahlul hadis, ahlul fikih. Itu. Kalau tadi kan al-jamaah 3 kurun mufaddalah. 3 kurun mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, itu disebut al-jamaah. Kenapa mereka disebut al-jamaah? Karena mereka ahli ilmu, ahli fikih, dan orang-orang yang masih dijamin kebenarannya. Nah, di antara umat ini yang warasatul anbiya, itu yang masuk dalam definisi jamaah yang harus diikuti, itu adalah ahli ilmu, ahli ilmu. Dalam syarah bab ini, yaitu Ibnu Hajar dan Fathul Bari yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar memberikan penjelasan dari definisi Imam Bukhari ini. Imam Bukhari mengatakan wa ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlul ilmi. Ini disyarai, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan di antara perkataannya begini dalam syarah, wa waradal amru biluzumil jama'ati fi iddati ahadits, dan datanglah perintah dari Nabi untuk menetepi jamaah, filuzumil jamaah fi iddati ahadits, di dalam banyak sekali hadis. Di antaranya minha, kata Imam Ibnu Hajar, ma akhrajahu Tirmidzi musahhahan min hadisil Haris ibn al-Haris al-Ash'ari. Apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang disahihkan dari hadisnya Haris bin Haris al-Ash'ari, yang tadi, yang dibaca tadi, amrukum bi khamsin ini. Fadzakara hadisan tawilan wa fihi, dia menyebutkan hadis yang panjang. Di dalam hadisnya itu diantaranya wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihin as-samu wa ta'a wal jihad wal hijrah wal jamaah. Ini jadi Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang masyhur, ya, memperkuat apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dengan hadis lain, yang ada di Tirmidzi, yaitu hadis ini, hadis yang dibacakan tadi di atas. Berarti jamaah yang dimaksud adalah hum ahlul ilmi, itu. Lalu Imam Ibnu Hajar juga menyebutkan wa fi khutbati Umar al-masyhura allati khatabaha bil jabiyah alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah fa inna syaitan ma'al wahid wa hum minal itsnaini ab'ad. Begitu juga ucapan Khalifah Umar, hadisnya Khalifah Umar alaikum bil jamaah, itu dimaknai adalah golongan para ulama, para salafus saleh. Wa fihi, kata Ibnu Hajar, wa man arada buhbahatal jannah falyalzamil
jamaah. Siapa yang ingin masuk di tengah-tengah surga, maka supaya menetapi jamaah. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Ini adalah hadis-hadis yang memuat tentang jamaah yang bermakna golongan sahabat, salafus soleh, para ulama, ahli fikih, ahli hadis. Nah itu. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa hadis yang dibaca tadi, yang ditanyakan oleh penanya, itu bermakna jamaah secara manhaj, bukan bermakna jama'atul muslimin wa imamahum, bukan. Itu jamaah yang berupa manhaj, mengikuti para sahabat, para tabi'in, tabi'in atau ulama-ulama ahli ilmu. Itu yang dimaksud dalam hadis itu. Bukan jama'atul muslimin wa imamahum, tidak bicara masalah berimam, berbaiat, bertaat. Apalagi kalau hanya sekelompok orang di antara umat Islam. Tidak sama sekali, tidak boleh dimaknai seperti itu. Dan itu kesalahan. Ya.